Namaku Jian. Usia 24 tahun. Aku bekerja paruh waktu di kafe kecil di tengah kota Seoul. Dan sisanya aku habiskan di rumah merawat adik perempuanku, Alma, yang menderita kelainan jantung sejak lahir. Hidup kami tidak mudah. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku hanya ingin melihat Alma sembuh dan bisa berlari bebas seperti anak-anak lainnya. Hari itu seperti biasa. Aku menyajikan kopi sambil tersenyum. Padahal di dalam pikiranku, tagihan rumah sakit sudah menumpuk. Jian, meja nomor 7, customer VIP, teriak manajerku sambil memberi kode agar aku bersikap sopan dan ekstra hati-hati. Meja 7, itu area yang biasanya hanya digunakan oleh tamu penting. Ketika aku mendekat, aku melihat seorang pria muda duduk dengan jas biru gelap yang rapi, rambutnya disisir sempurna ke belakang. Dan aura dinginnya langsung membuat suasana kafe terasa beku. Raihan Park, CEO muda dari Park Holdings. Aku langsung menunduk dan mencoba bersikap biasa, padahal jantungku seperti mau meloncat. 1 cappuccino tanpa gula, katanya singkat tanpa menatapku. Baik, Tuan, jawabku sambil mencatat pesanan. Tapi entah kenapa, sebelum aku berbalik, dia menatapku. Cepat, kau pernah bekerja sebagai talent atau model? Jian, tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut. Dari mana dia tahu namaku? Tidak, Tuan, saya hanya pelayan di sini. Jawabku gugup. Dia tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Tapi aku merasa tatapannya menyimpan sesuatu, seolah dia sedang menilai atau mempertimbangkan sesuatu. Sore itu, saat aku selesai bekerja dan hendak pulang, manajerku memanggilku. Ada orang dari perusahaan Park Holdings mencarimu, katanya. Aku hampir tersedak. Untuk apa? Ada surat undangan resmi. Mereka ingin bertemu secara pribadi, katanya. Tawaran kerja. Sesampainya di rumah, aku membuka surat itu dengan tangan gemetar. Isinya singkat, tapi membuatku tercengang. Kami ingin menawarkan pekerjaan sementara untuk posisi penting dan sangat pribadi. Bayaran akan mencakup biaya penuh rumah sakit adikmu dan tambahan 100 juta won. Harap hadir untuk penjelasan detail. Dan di bawahnya, tanda tangan digital tertulis, Raihan Park, CEO Park Holdings. Aku menatap surat itu lama. Ini gila. Tapi, Alma butuh operasi secepatnya, dan aku tidak punya pilihan. Keesokan harinya, aku berdiri gugup di depan gedung menjulang bertuliskan Park Holdings. Setiap langkahku terasa berat, seolah seluruh masa depan tergantung pada keputusan hari ini. Di ruang tunggu yang dipenuhi interior mewah, seorang wanita berjas putih dengan clipboard menghampiriku. Jian, ya, silakan. CEO Park sedang menunggu. Aku menelan ludah saat pintu besar itu terbuka. Raihan duduk di belakang meja panjang dengan tumpukan dokumen. Tatapannya masih sama dingin, tajam, dan penuh kalkulasi. Silakan duduk, katanya tanpa basa-basi. Aku akan langsung ke intinya. Aku duduk, tanganku bergetar sedikit. Aku butuh seseorang untuk berpura-pura menjadi pacarku selama 3 bulan. Ujarnya datar. Aku tahu ini terdengar aneh, tapi ini demi menjaga reputasiku dan menghindari perjodohan yang diatur keluargaku. Aku terdiam, pikiranku berkecamuk. Kenapa aku? Tanyaku akhirnya dengan suara yang hampir berbisik. Aku melihatmu. Kau berbeda, sederhana, tidak suka mencari perhatian. Dan ekspresimu tidak bisa ditebak. Itu cocok untuk peran ini, jawabnya pelan. Ini seperti audisi film, tapi bayaran dan taruhannya jauh lebih besar. Jika kau setuju, semua biaya rumah sakit adikmu akan kami tanggung sepenuhnya, plus kompensasi 100 juta won. Tapi kau harus patuh, tidak boleh ada keterlibatan emosi. Ini murni kontrak. Aku menatap mata pria itu, begitu tajam dan penuh batas. Tapi Alma sedang menunggu harapan. Baik, aku terima, jawabku dengan nada pelan. Raihan berdiri, mengambil 1 map dan meletakkannya di hadapanku. Mulai hari ini, kau adalah pacarku di depan semua orang. Kita akan mulai latihan peran besok. Malam harinya, aku duduk termenung di balkon rumah kecil kami. Alma sudah tertidur, dan aku memandangi lampu-lampu kota yang gemerlap. Pacar pura-pura CEO terkenal. Ini seperti drama Korea yang kutonton saat kecil. Tapi kini, aku pemeran utamanya. Bertahanlah, Jian, bisikku pada diri sendiri. Lakukan ini demi Alma. Namun, yang tidak aku tahu saat itu adalah hidupku akan berubah bukan hanya karena Raihan, tapi karena seseorang yang tak pernah aku duga akan menyentuh hatiku lebih dalam. Seseorang yang diam-diam menyembunyikan cinta yang nyaris kulupakan. Tapi pagi itu, aku belum tahu siapa dia. Yang kupikirkan hanya satu.
bagaimana aku harus memainkan peran sebagai pacar Raihan Pak, pria yang bahkan tidak tersenyum padaku sekalipun. Aku datang tepat pukul 9 pagi ke apartemen pribadi Raihan. Seperti yang tertulis dalam kontrak, interiornya modern, mewah, dan terlalu sunyi untuk ditinggali seseorang. Dia sedang duduk membaca dokumen, mengenakan setelan kasual yang tetap terlihat seperti majalah fashion. Mulai hari ini, kau akan belajar menjadi pacarku. Bukan hanya penampilan, tapi juga gestur, cara bicara, dan bagaimana kau menatapku di depan media. Ucapnya singkat, seperti sedang memberikan briefing kepada karyawan. Aku mengangguk. Baik, Tuan. Maksudku, Raihan. Dia menatapku sejenak. Pertama, berhenti panggil aku Tuan. Mulai sekarang, kau harus terlihat seperti mencintaiku. Hatiku mencelos mendengarnya. Aku bukan aktris, tapi aku harus bisa. Demi Alma. Kami mulai sesi latihan duduk berdampingan di sofa, menyuapi kue, berpura-pura tertawa di depan kamera tersembunyi yang dia sebut sebagai uji kealamian. Setiap detik terasa janggal. Kalau kau terlalu kaku seperti ini, semua orang akan tahu ini cuma akting, ucapnya dengan nada sinis. Aku menarik napas dalam-dalam. Kau pikir mudah tersenyum pada seseorang yang bahkan tak pernah berusaha membuatku nyaman? Balasku akhirnya, suara lirih tapi jujur. Untuk pertama kalinya, Raihan terdiam. Dia tidak menatapku seperti bos, tapi seperti pria yang melihat sesuatu yang belum pernah dia temukan. Namun momen itu cepat berlalu. Kita harus menghadiri gala dinner keluarga akhir pekan ini. Kakakku juga akan hadir. Jetty, latih caramu bersikap di depan kerabat, ucapnya sambil bangkit. Aku mengangguk, tapi hatiku sedikit gemetar. Kakak, aku belum tahu seperti apa kakaknya, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya seperti rasa segan atau rahasia yang belum terungkap. Beberapa hari kemudian, aku datang bersama Raihan ke gala dinner mewah itu. Gaun yang kuberikan padaku terasa asing di tubuhku. Semua orang menatap kami, tapi aku mencoba tersenyum, seolah aku benar-benar bahagia di sisinya. Lalu, saat kami duduk, seseorang menarik kursi di seberang meja kami. Dan saat aku menatapnya, aku membeku. Itu dia, kakaknya, wajah yang pernah ku kenal. Raka, pria yang pernah menolongku bertahun lalu saat aku tersesat di tengah badai hujan. Pria yang bahkan memberiku syal tanpa bertanya siapa aku. Dia memandangku lama. Aku menunduk, tapi jantungku tak bisa dibohongi. Dia adalah cinta yang nyaris kulupakan. Dan kini, dia duduk di hadapanku sebagai kakak dari pria yang memegang seluruh hidupku. Jian, suara itu lembut, tenang, tapi penuh kejutan. Sama seperti dulu, saat dia menolongku di tengah hujan. Aku hanya bisa menunduk, mencoba mengatur napas. Raka, kata Raihan singkat. Kau kena Jian. Raka masih menatapku. Matanya memancarkan keraguan yang perlahan berubah menjadi kepastian. Kami pernah bertemu sekali, lama sekali, saat dia tersesat di gang 6 waktu hujan deras. Dia tersenyum dan syalku hilang. Hari itu, aku tersenyum tipis. Aku tidak pernah lupa. Syukurlah. Raihan tidak menanggapi lebih jauh. Tapi suasana makan malam itu berubah. Ada ketegangan di udara yang hanya aku dan Raka rasakan. Setelah acara, saat Raihan sibuk menyapa kerabat lainnya, aku berjalan ke taman belakang rumah mewah itu untuk menghirup udara. Hatiku campur aduk. Lalu, langkah pelan menghampiriku. Jetty, kau sekarang pacar Raihan? Tanya Raka dengan suara pelan. Aku terdiam. Sementara, ya, seperti semua hal di dunia ini. Cuma, sementara, jawabku datar, berusaha menjaga jarak. Dia tersenyum pahit. Lucu, aku masih ingat betapa kerasnya kau menolak bantuan orang lain saat itu. Tapi sekarang, kau menerima bantuan dari adik kandungku. Aku menoleh cepat. Kata-katanya menyentuh titik rapuhku. Aku menerima pekerjaan ini bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus. Ucapku tegas. Raka menatapku. Dia membayarmu. Aku tidak menjawab. Tapi diamku sudah menjelaskan semuanya. Beberapa hari setelah gala dinner, aku dan Raihan terus tampil sebagai pasangan pura-pura di depan media dan publik. Foto-foto kami mulai tersebar. Komentar netizen pun mulai bermunculan. Tapi satu hal yang membuatku gelisah, setiap kali kami hadir di acara keluarga, Raka selalu ada. Dan entah kenapa, dia makin sering menyapaku. Kalau aku Jetty Raihan, aku gak akan menjadikanmu aktris dalam drama kehidupanku. Bisiknya suatu hari saat kami tak sengaja bertemu di lift. Kalimat itu membuat langkahku goyah. Tapi aku menegaskan pada diriku sendiri, ini kontrak, bukan cinta. Namun, malam itu, Raihan tiba-tiba memanggilku ke ruang kerjanya. Aku tahu kakakku tertarik padamu, katanya dingin.
Dan aku tidak ingin masalah dalam kesepakatan ini. Jaga jarak darinya. Aku tercekat. Jetty dia memperhatikan. Aku tidak pernah berniat bermain dua arah. Jawabku pelan. Raihan berdiri. Tatapannya penuh tekanan. Bagus. Karena kalau hubungan ini terbongkar, semua akan kacau. Bukan hanya kontrak kita, tapi juga hidupmu. Itulah awal dari tekanan yang perlahan membuatku bertanya. Apakah aku masih jati diriku sendiri? Atau hanya pemeran dalam hidup orang lain? Hari-hari setelah percakapan dingin itu terasa berbeda. Raihan semakin menjaga jarak. Semua menjadi lebih kaku, lebih seperti simulasi. Bukan hubungan. Namun yang membuatku resah bukan hanya sikap Raihan, tapi kehadiran Raka yang perlahan tapi pasti mengisi ruang yang tak pernah aku sadari. Kosong. Setiap kali kami bertemu secara tak sengaja, dia tidak pernah bertanya. Dia hanya hadir. Seperti malam itu, aku sedang menunggu mobil penjemput di luar gedung kantor Park Holdings. Hujan turun pelan. Semua orang sudah pulang. Tiba-tiba, payung hitam terbuka di atas kepalaku. Masih suka hujan? Ya, suara itu menenangkan dan begitu familiar. Masih suka meminjamkan payung ke orang asing. Balasku tersenyum tipis. Raka tertawa pelan. Mungkin aku memang suka berada di tempat yang membuatku merasa dibutuhkan. Aku menoleh cepat. Tatapan matanya begitu jujur. Begitu berbeda dari tatapan Raihan. Kau terlihat lelah, Jian. Lebih dari sekadar pekerjaan, kan? Tanyanya pelan. Aku menggigit bibir, menahan diri. Tapi suaranya seperti membongkar semua dinding yang susah payahku bangun. Kontrak ini mulai menyesakan. Bisikku jujur. Dia tidak menjawab, hanya berdiri di sampingku, memayungiku tanpa berkata apa-apa. Tapi dalam diamnya, aku merasa lebih dihargai daripada semua sorakan media tentang pasangan CEO yang sedang viral itu. Beberapa hari kemudian, Raihan mengajakku ke sebuah pemotretan majalah bisnis. Aku harus menemaninya sebagai kekasih dan memberikan wawancara bersama. Cinta bisa tumbuh bahkan dari perjodohan yang dipaksakan, ucap Raihan di hadapan kamera. Matanya sesekali melirikku. Aku tersenyum palsu, tapi dalam hati aku tahu, itu bukan cinta, itu strategi. Malamnya, aku pulang dengan kepala berat. Saat masuk ke rumah kecil kami, Alma sedang tertidur sambil memeluk boneka hadiah dari Laka, hadiah kecil yang ia berikan diam-diam lewat suster. Rumah sakit. Aku menyentuh rambut adikku, lalu duduk sendiri di dapur sambil menatap kontrak kerja yang tertempel di kulkas. Kertas itu kini seperti belenggu, dan untuk pertama kalinya, aku bertanya, apakah aku mampu bertahan 3 bulan dengan perasaan yang perlahan mengkhianati isi kontrak itu sendiri? Aku terbangun keesokan harinya dengan perasaan campur aduk. Kontrak ini awalnya hanya tentang uang dan waktu, tapi kini perasaanku mulai berbelok. Dan bukan pada pria yang menandatangani kontrak itu bersamaku. Aku tahu aku harus menyelesaikan 3 bulan ini demi Alma. Itu tujuan awalku. Bukan cinta, bukan keraguan, bukan Raka. Namun, semakin aku mencoba menutup hati, semesta justru memaksa kami bertemu lebih sering. Hari itu, aku diundang menghadiri acara amal yang diselenggarakan oleh yayasan milik keluarga Park. Raihan mendadak membatalkan kehadirannya karena rapat darurat, dan panitia meminta agar pasangannya tetap hadir. Awalnya aku ragu, tapi aku tidak bisa menolak. Semuanya sedang memperhatikanku. Jadi aku datang sendiri, mengenakan gaun putih lembut yang dipinjamkan oleh staf pribadi Raihan. Aku berjalan pelan di antara tamu-tamu penting yang membicarakan bisnis dan investasi. Aku merasa asing, sampai satu suara memanggil namaku. Jian. Aku menoleh. Raka berdiri di dekat tangga, mengenakan setelan abu-abu muda dan senyum yang sulit kutolak. Kau sendirian? Aku mengangguk. Raihan tak bisa datang. Dia tersenyum. Kalau begitu, boleh aku menemanimu malam ini? Aku tahu aku harus menolak, tapi yang keluar dari mulutku adalah, tentu. Kami berbincang cukup lama. Bukan tentang bisnis, bukan tentang uang, tapi tentang mimpi, tentang masa kecil, tentang Alma, dan tentang lukisan-lukisan yang Raka buat secara diam-diam. Kau tahu, ucapnya, dalam hidup, kadang kita terjebak dalam peran yang bukan milik kita, tapi kau tetap bisa memilih untuk jujur pada dirimu sendiri. Aku terdiam. Kau tidak harus menjawab sekarang, Jian. Tapi, kalau suatu hari kontrak itu berakhir, dan kau masih merasa kosong, aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk menemanimu jati dirimu sendiri. Malam itu, di rumah, aku menangis untuk pertama kalinya sejak kontrak itu ditandatangani. Bukan karena lelah, tapi karena takut. Takut pada perasaan yang tumbuh di luar naskah. Takut pada hati yang memilih jalannya sendiri. Namun, esok paginya, aku bangkit, mencuci wajah,
dan berdiri di depan cermin. Aku harus menyelesaikan ini. 3 bulan, itu janjiku. Aku tidak akan melanggar apapun, termasuk janjiku pada Alma. Tapi ternyata, menjaga janji bukan sekadar bertahan. Itu soal menahan luka yang tumbuh pelan-pelan. Dan tak bisa kau ceritakan pada siapapun. Hari-hari berlalu dengan cepat. Jadwalku dipenuhi dengan pemotretan, wawancara, dan acara-acara sosial bersama Raihan. Kami menjadi sorotan media pasangan sempurna versi publik. Tapi di balik senyum di kamera, aku mulai merasa kosong. Raihan semakin sibuk. Bahkan saat kami bersama, dia lebih sering dengan ponselnya daripada menatap mataku. Aku tahu ini hanya kontrak, tapi entah mengapa, aku tetap menunggu sekecil apapun perhatian darinya. Dan justru di tengah kekosongan itu, Raka datang seperti jeda yang tenang. Dia mengundangku ke sebuah galeri seni yang ia buka diam-diam di pinggiran kota. Aku sempat menolak, tapi Raihan sendiri yang menyuruhku pergi mengisi waktu karena dia tidak bisa menemaniku ke acara akhir pekan itu. Aku pun datang, dan di sanalah, di tengah dinding putih dan lukisan tenang, aku menemukan potret diriku. Ya, potret wajahku tapi dengan ekspresi yang bahkan aku sendiri tak pernah sadari. Ini, aku, bisikku. Raka mengangguk. Aku melukismu dari ingatan, dari malam itu. Saat kau menangis sambil tersesat, tapi tetap menolak bantuan orang asing. Ada luka dalam sorot matamu, tapi juga kekuatan. Aku menahan napas. Aku ingin bicara, tapi suara hatiku terlalu ribut. Kau tahu, Jian, ucapnya lagi. Aku tidak butuh kau sempurna. Aku hanya ingin kau jujur pada dirimu sendiri. Aku menoleh padanya. Wajah itu membuatku merasa pulang. Tapi sebelum aku sempat menjawab, ponselku berdering. Nama Raihan tertera di layar. Aku angkat. Di mana kau? Suaranya terdengar dingin. Aku sedang di luar. Seperti yang kau sarankan. Jawabku pelan. Pulang sekarang, katanya tegas. Kita harus tampil di acara makan malam keluarga. Dan jangan lupa, kau kekasihku, bukan siapa-siapa yang lain. Klik, telepon terputus. Aku menunduk. Raka melihat ekspresiku, tapi dia tidak bertanya. Dia hanya berkata pelan, kau selalu bisa memilih, Jian, bahkan saat kau merasa tak punya pilihan. Malam itu, aku berdiri di depan cermin sambil mengenakan gaun merah yang diberikan Raihan. Aku terlihat sempurna, tapi hatiku sudah mulai retak. Kontrak ini tinggal 1 bulan lagi, tapi hatiku sudah tidak tahu harus percaya pada siapa. Apakah aku masih menjalankan peranku? Atau aku sedang membohongi diriku sendiri? Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku saat aku berdiri di samping Raihan malam itu. Lampu-lampu ruang makan keluarga Park bersinar terang. Semua mata tertuju pada kami. Senyum palsu menempel di wajahku, sementara hatiku seperti ditarik dari 2 arah yang berlawanan. Raihan menggenggam tanganku, dingin dan kaku seperti biasanya. Jangan kehilangan fokus malam ini, bisiknya pelan tanpa menoleh. Aku mengangguk, kecil, tapi bahkan itu pun terasa seperti pengkhianatan terhadap diriku sendiri. Di sela-sela acara, Ibu Raihan Nyonya Park mengajakku bicara secara pribadi. Jian, kau gadis yang cantik dan sopan, tapi hubunganmu dengan Raihan terlalu cepat. Kau benar-benar mencintainya. Aku menatapnya, rasanya ingin berkata jujur, tapi aku hanya menjawab, saya akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untuknya. Dia menatapku dalam. Ketahuilah, keluarga kami tidak menyukai kejutan. Segala sesuatu harus sesuai rencana, termasuk siapa yang akan berdiri di samping anakku di masa depan. Aku mengangguk lagi, tapi dalam hati, rasanya seperti ditampar pelan-pelan. Malam itu, saat aku dan Raihan masuk ke mobil, dia tak langsung bicara, tapi raut wajahnya menunjukkan kekesalan. Jaga sikapmu, jangan sampai ibu curiga, dan jangan terlalu sering bersama Raka. Aku menatapnya, aku hanya menjawab pertanyaan. Aku tidak melakukan apa-apa yang salah. Dia menoleh cepat. Satu-satunya kesalahanmu adalah lupa bahwa semua ini hanya kontrak. Aku menelan pahit kalimat itu. Aku tahu, tapi kenapa hatiku tetap sakit? Esoknya, aku mendatangi rumah sakit tempat Alma dirawat, membawa boneka yang ia inginkan sejak lama. Tapi saat aku masuk ke ruangannya, Alma menatapku dengan mata yang berbeda. Kak, aku lihat berita di TV. Kakak pacarnya Sheoya, tanyanya polos. Aku duduk di sampingnya, tersenyum paksa. Iya, tapi itu rahasia kita ya. Alma menatapku lama, lalu berbisik pelan. Kakak bahagia. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada semua komentar Raihan. Aku tak mampu menjawabnya. Beberapa hari kemudian, semua hancur. Seorang jurnalis anonim menyebarkan berita di forum gosip. Pacar CEO Park hanyalah wanita bayaran.
Hubungan mereka murni settingan. Dan lebih buruknya, foto lamaku saat menerima surat kontrak bocor ke publik. Berita itu viral. Namaku trending. Komentar-komentar kejam bermunculan. Bahkan kafe tempat aku dulu bekerja pun diserbu media. Raihan memanggilku ke ruang kerjanya dengan wajah tegang. Siapa yang membocorkannya? Kau, kakakku, kau ingin menghancurkan semuanya. Aku menahan air mata. Aku tidak tahu apa-apa. Dia berdiri, menatapku tajam. Kontrak ini akan berakhir lebih cepat kalau ini terus berlanjut. Dan jangan harap kau akan mendapatkan sisa pembayaran. Aku gemetar. Semua yang kupikir bisa kuselamatkan ternyata tak cukup kuat menghadapi satu kebohongan yang terbongkar. Dan saat aku keluar dari ruangan itu, dengan langkah lemas dan hati hancur, seseorang menungguku di lobi. Raka, dia tak berkata apa-apa, hanya memelukku perlahan tanpa syarat. Dan dalam pelukannya, untuk pertama kalinya aku menangis tanpa pura-pura. Raka tak berkata apa-apa. Ia hanya membiarkanku menumpahkan semuanya di dadanya. Di tengah hiruk-pikuk kantor yang penuh tekanan, dunia di luar seolah lenyap, tinggal aku, luka yang kutanggung. Dan satu-satunya orang yang mau mendengarku tanpa menghakimi. Aku capek, kah? Bisikku. Raka mengangguk pelan. Kalau kamu mau berhenti, berhentilah. Aku di sini. Kalimat itu sederhana, tapi memberiku kekuatan. Mungkin inilah saatnya memilih. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen, menatap langit yang tak berbintang. Kontrak dengan Raihan tinggal hitungan minggu. Tapi apa yang tersisa dari semua ini? Harga diriku hancur. Nama baikku jadi bahan tertawaan. Bahkan keluargaku ikut terseret. Dan satu garis merah di alat uji kehamilan di tanganku tak berdusta. Aku hamil. Tanganku gemetar. Nafasku tercekat. Tapi kenyataan tak bisa aku hindari. Bukan Raihan. Ini anak Raka. Pagi harinya aku menelepon Raka. Kita harus bicara. Serius. Kami bertemu di taman kota. Tempat pertama kali dia memberiku senyum tulus. Aku hamil, kataku jujur. Tak berani menatap matanya. Raka terdiam lama. Tapi bukan ekspresi panik yang muncul, melainkan tatapan yang tenang dan matang. Jian, ini anak kita. Aku mengangguk. Dia menghela nafas. Berarti sekarang kamu harus memilih. Aku menatapnya. Memilih antara apa? Dia menatapku dalam-dalam. Antara terus bertahan dalam kebohongan bersama Raihan, atau pergi dari semuanya, dan memulai hidup baru dengan kejujuran meski tanpa jaminan kemewahan. Aku terdiam. Pilihan itu seperti dua sisi pisau. Kalau aku tetap bersama Raihan, skandal ini bisa dibungkam. Nama baikku bisa diselamatkan. Tapi aku akan terus hidup dalam kepalsuan, dengan anak yang bukan darinya. Tapi kalau aku pergi bersama Raka, aku harus melepaskan segalanya. Bahkan mungkin harus menghilang dari dunia yang sudah menuduhku macam-macam. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh suara-suara. Dan akhirnya aku membuka kontrak itu untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya, aku datang ke kantor CEO Park dengan satu amplop di tangan. Raihan sedang berdiri di depan jendela saat aku masuk. Kau datang? Tanyanya dingin. Aku meletakkan amplop itu di mejanya. Kontrak ini aku kembalikan. Dia menoleh cepat. Apa maksudmu? Aku menghela nafas. Aku tidak bisa lanjut. Aku akan pergi. Dia mendekat dengan langkah cepat. Kau pikir semudah itu? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Bukan soal mudah atau tidak. Ini tentang berhenti membohongi diri sendiri. Dia menahan kata-kata. Dan aku berbalik, meninggalkannya tanpa menoleh. Langkah kakiku gemetar. Tapi hatiku lebih ringan dari sebelumnya. Malamnya, aku berdiri di stasiun. Raka menungguku, menggenggam tiket kereta menuju kota yang jauh dari pusat berita dan gosip. Saat kereta datang, aku menggenggam tangannya lebih erat. Apa kita akan baik-baik saja? Tanyaku. Dia menatapku dan menjawab yakin. Kita akan mulai dari nol, tapi kali ini tanpa kepura-puraan. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya. Aku memilih bukan yang paling mudah, tapi yang paling jujur. Kereta perlahan bergerak meninggalkan stasiun Seoul, membawa kami ke kota kecil di pinggiran laut timur. Aku memandang keluar jendela, menyaksikan lampu-lampu kota memudar seperti kenangan yang kupaksa luntur. Di sebelahku, Raka menggenggam tanganku tanpa suara. Hanya detak jam dan suara rel besi yang beradu menemani kami malam itu. Selamat datang di hidup baru kita, bisiknya lirih. Aku tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Karena sesungguhnya, aku takut. 3 minggu berlalu sejak kami tinggal di apartemen kecil di Gang Neong. Tak ada lift mewah, tak ada sekretaris yang membukakan pintu. Kami menjalani hari seperti pasangan biasa. Pagi hari, aku mulai bekerja sebagai barista di sebuah kafe kecil di pinggir pantai.
Sementara Raka bekerja paruh waktu di percetakan lokal. Kami bahagia dalam kesederhanaan. Tapi ketenangan itu mulai retak ketika seorang pelanggan kafe menatapku terlalu lama dan berkata, "Kau mirip sekali dengan tunangan CEO Park." Darahku serasa membeku. Aku tertawa kecil. Mungkin hanya mirip, ya, tapi senyumku tak sampai ke mata. Di malam yang sama, Raka membawa pulang selebaran koran lokal. Di halaman belakang ada berita kecil. CEO Park Raihan dikabarkan mengalami kemunduran setelah tunangannya hilang mendadak. Ada foto aku dan Raihan tertangkap kamera saat gala dinner 2 bulan lalu. Wajahku terpampang jelas. Aku tahu ini akan muncul. Gumamku. Raka menatapku lama. "Kalau kau ingin kembali dan luruskan semua," aku langsung menggeleng. Tidak, aku tetap pada pilihanku. Namun perasaan was-was mulai tumbuh. Aku menyentuh perutku yang mulai menegang. Dalam diam, aku tahu waktu semakin mendesak. 2 hari kemudian, seorang wanita datang ke kafe. Matanya tajam, gaya bicaranya terlalu tegas untuk ukuran pengunjung biasa. "Maaf, boleh saya tahu nama Anda?" tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum ragu. "Maaf, kenapa?" Dia menyodorkan kartu nama tertulis, "Investigator Swasta Park Corporation." Jantungku serasa berhenti berdetak. "Anda adalah Jian Han, bukan?" tanyanya dengan sorot mata penuh kepastian. Aku tidak sempat menjawab. Badanku lemas. Dunia di sekelilingku seperti bergoyang. Malam itu, aku menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Mereka menemukanku," bisikku. Raka menggenggam kedua tanganku erat. "Kalau begitu, kita harus bersiap." Aku menggeleng lemah. Aku tidak mau lari terus, Kak. Tapi aku juga tidak mau anak kita tumbuh dalam bayang-bayang masa lalu. Dia mengangguk. "Kalau begitu, kita harus berdiri dan memilih untuk melawan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran." Mata kami bertemu. Dan malam itu, kami tahu hidup baru tak bisa dimulai tanpa menghadapi masa lalu. Maka kami kembali dengan satu koper, satu janin dalam rahimku, dan satu tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku dan Raka menjejakkan kaki di Seoul dalam sunyi. Jalanan sibuk tak pernah tahu bahwa 2 hati ini sedang berjuang menantang arus takdir. Tak ada sambutan, hanya kabut dingin dan bayangan masa lalu yang siap menyerbu dari setiap sudut kota. Kami tak langsung ke kantor Park Group, tempat Raihan bekerja. Sebaliknya, kami menuju rumah sakit tempat aku dulu sempat periksa diam-diam. Aku ingin memastikan kondisi bayi kami. Tapi disinilah semuanya menjadi rumit. Nama belakangku telah di-blacklist. Begitu petugas melihat KTP-ku, dia terdiam sesaat, lalu dengan gugup berkata, "Tunggu sebentar ya." Beberapa menit kemudian, 2 pria berpakaian rapi datang menghampiri kami. "SDR, Jian Han, kami diminta mengantar Anda ke kantor pusat Park Group. Ada hal yang harus dibicarakan," kata salah satunya. Raka berdiri, tangannya meremas tanganku pelan. Aku tahu ini saatnya. Aku kembali berdiri di lantai 45 gedung megah Park Group. Tapi kali ini, bukan sebagai pacar pura-pura, bukan juga sebagai calon menantu Raihan. Aku berdiri sebagai seorang perempuan yang siap mempertahankan hidup dan anak dalam kandungannya. Ketika pintu ruang direksi terbuka, Raihan sedang duduk sendiri. Dia menoleh dan pandangan itu bukan lagi tatapan CEO yang penuh percaya diri. Itu adalah tatapan seorang pria yang patah dan kehilangan. "Jian," suaranya serak. Aku duduk tanpa menunduk sedikit pun. Aku kembali, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menyelesaikan semuanya. Dia tertawa pendek, sinis. "Kau tahu apa yang terjadi setelah kau pergi? Aku kehilangan kontrak terbesar dalam sejarah perusahaan ini. Semua karena gosip bahwa tunangan CEO kabur dengan kakaknya." Aku terdiam. Raka maju 1 langkah. "Kalau begitu, izinkan kami membersihkan nama kami. Tapi tidak dengan cara pura-pura lagi. Bukan sandiwara." Raihan berdiri. "Kau hamil, bukan?" Aku mengangguk pelan. "Ya, tapi bukan anakmu." Tatapannya berubah kosong. Aku tahu. Aku terkejut. "Apa?" Dia berjalan ke arah jendela besar dan bergumam lirih. "Aku tahu sejak lama, Jian. Tapi aku biarkan kau tetap bersamaku. Karena entah kenapa, aku butuh kamu. Bukan sebagai tunangan, tapi sebagai seseorang yang bisa mengalihkan rasa sepi di rumah ini." Hatiku mencelos. Raka hanya menatap Raihan dalam diam. "Kau boleh pergi," ucap Raihan akhirnya. "Aku akan bantu kalian. Tapi sebagai gantinya, bantu aku menyampaikan satu kebenaran ke media. Bahwa semua ini bukan pengkhianatan, tapi keputusan pribadi." Aku mengangguk pelan. "Akan kulakukan." Malam itu, saat aku dan Raka berjalan keluar dari gedung Park Group, aku merasa langkah kami berat tapi mantap.
Kau yakin akan baik-baik saja setelah ini? Tanya Raka lembut. Aku mengangguk, memegang perutku. Selama kau bersamaku, aku tahu aku bisa. Tapi dunia tak peduli dengan siapa aku bersama. Dunia hanya peduli dengan siapa yang salah. Hari itu, gedung Park Group dipenuhi kamera dan mikrofon. Media nasional dan internasional menunggu penjelasan dari CEO Raihan Park, yang selama berbulan-bulan diam soal skandal yang hampir menjatuhkan reputasinya. Aku berdiri di sebelah Raka. Tanganku dingin, tubuhku gemetar. Tapi Raka menggenggam jemariku. Erat, tak ada yang akan menyakitimu. Kita selesaikan ini bersama, bisiknya. Pintu aula konferensi dibuka, sorot lampu menyilaukan wajahku. Puluhan wartawan berdiri, semua mata tertuju padaku. Lalu Raihan muncul, dengan jas abu-abu dan tatapan tegas. Dia berdiri di podium. Terima kasih telah datang. Hari ini, saya akan sampaikan kebenaran. Suara bergema. Perempuan yang selama ini dikenalkan sebagai tunangan saya, Jian Han, bukanlah bagian dari keluarga kami karena paksaan atau pengkhianatan. Ia adalah perempuan baik yang saya minta untuk berpura-pura menjadi kekasih demi menjaga citra perusahaan. Sebuah keputusan keliru dari saya. Wartawan terdiam sejenak. Lalu gemuruh pertanyaan muncul. Benarkah dia dibayar? Apakah hubungan Jian dan kakak Anda nyata? Raihan mengangkat tangan. Ya, mereka kini menjalin hubungan yang sesungguhnya. Dan Jian sedang mengandung anak dari Raka, bukan dari saya. Suasana hening. Aku menatap Raihan. Tidak ada kemarahan, hanya kelelahan di matanya. Dengan ini, saya mengakhiri semua keterkaitan profesional maupun pribadi dengan Jian Han. Tapi saya juga menyampaikan permintaan maaf publik kepada keduanya. Setelah konferensi, aku dan Raka berjalan melewati kerumunan wartawan yang tak henti memanggil nama kami. Namun langkah kami tidak goyah. Di dalam mobil, Raka menoleh dan berkata, "Kau luar biasa." Aku tertawa kecil sambil menahan tangis. Padahal tadi rasanya aku hampir jatuh pingsan. Malamnya, media sosial penuh dengan dua kutub, yang mencibir dan yang memuji keberanian kami. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Yang penting adalah saat Raka berlutut di depanku di teras rumah kami. Jian, kita sudah melalui semuanya. Aku tahu ini cepat, tapi aku tidak mau ada hari tanpa melihatmu lagi. Tangannya mengeluarkan cincin kecil dari kotak beludru biru. Will you marry me? Aku menatap matanya yang basah karena haru. Lalu perlahan, aku mengangguk. Ya, Raka, 1000 kali ya. Dia memelukku. Perlahan dan hati-hati. Seolah takut menyentuh perutku yang mulai membesar. Dan malam itu, aku tahu, cinta sejati mungkin datang dari kebohongan. Tapi hanya yang jujur yang akan bertahan. 2 bulan setelah lamaran sederhana itu, aku dan Raka pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Bukan istana seperti rumah keluarga Park. Tapi tempat ini penuh cinta dan itu cukup. Kami menata semuanya sendiri. Rak buku kecil, dapur mungil, dan satu kamar khusus yang mulai kami cat dengan warna pastel. Kamar bayi. Setiap malam, Raka duduk di samping tempat tidur, membacakan cerita pada perutku yang makin membesar. Menurutmu, dia perempuan atau laki-laki? Tanyaku sambil menyandarkan kepala di bahunya. Perempuan, seperti kamu. Kuat dan tak pernah menyerah, katanya. Aku tersenyum, tapi jauh di dalam hati, ada kegelisahan yang tak bisa kusembunyikan. Suatu sore, sebuah undangan datang. Tertulis di sana, undangan pernikahan Raihan Park dan Arina Kim. Hatiku berdesir. Arina, perempuan yang dulu menjadi tunangan Raihan secara sepihak, yang sempat menjadi momok dalam hubungan kami. Tak kusangka, Raihan akhirnya menikahinya. Aku harus datang, kataku pada Raka. Yakin? Tanyanya. Khawatir. Aku mengangguk pelan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin menutup cerita lama. Sepenuhnya, hari pernikahan itu datang. Aku memakai dress longgar berwarna biru muda. Perutku yang menonjol tak bisa disembunyikan. Tapi aku berdiri percaya diri di antara para tamu. Raka menggenggam tanganku, memberi kekuatan tanpa kata-kata. Saat Raihan melihatku, ada jeda dalam napasnya. Ia datang mendekat, menatapku dan Raka. Bergantian. Terima kasih, sudah datang, katanya singkat. Aku tersenyum. Selamat menikah, Raihan. Semoga kamu bahagia. Dia mengangguk. Kamu juga, Jian. Dan untuk pertama kalinya, aku tak melihat bayangan beban di matanya. Mungkin, kami semua akhirnya bebas dari masa lalu yang rumit. Malam harinya, aku dan Raka duduk di halaman belakang rumah. Bintang bertabur di langit. Raka menyentuh perutku, lalu mengecupnya. Kamu tahu, aku takut jadi ayah.
bisiknya. Aku menoleh, terkejut. Tapi sejak kamu datang, aku jadi yakin. Karena kamu selalu tahu jalan pulang. Bahkan ketika semuanya gelap, air mataku menetes pelan. Aku tahu, hidup kami baru saja dimulai. Tapi fondasi yang kami bangun bukanlah kebohongan lagi, melainkan cinta, keberanian, dan kejujuran. Itulah fondasi yang kami bangun bersama. Tapi ternyata, cinta juga diuji oleh waktu dan oleh rasa takut yang datang tanpa aba-aba. Pagi itu, hujan turun lembut. Aku baru saja selesai menyeduh teh hangat ketika tiba-tiba perutku mengencang hebat. Aku menggenggam kursi. Napasku tercekat. Raka, jeritku, dengan suara yang bahkan aku sendiri tak kenali. Raka berlari dari kamar mandi, masih memakai handuk kecil di bahunya. Wajahnya panik, tapi matanya penuh kesigapan. Sudah waktunya, aku hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Di dalam mobil menuju rumah sakit, hujan semakin deras. Raka menggenggam tanganku erat. Semua akan baik-baik saja. Aku di sini, katanya berulang-ulang seperti mantra. Tapi aku tahu, ia juga gemetar. Ini bukan hanya soal melahirkan, ini soal awal kehidupan baru yang kami perjuangkan bersama. Sesampainya di rumah sakit, semua terasa kabur. Ruangan putih, suara perawat, alat medis, lampu-lampu silau. Tapi satu hal yang membuatku bertahan adalah suara Raka yang tak pernah lepas dari telingaku. Kamu kuat, Jian. Kamu luar biasa. Beberapa jam kemudian, setelah jerih payah dan air mata yang tak terhitung, suara tangisan pertama itu terdengar. Tangisan yang menggetarkan jiwaku hingga ke dasar. Selamat, bayi perempuan yang sangat sehat, kata dokter dengan senyum lembut. Air mataku mengalir deras. Begitu juga air mata Raka. Ia mengecup keningku, lalu memeluk kami berdua dengan tubuh gemetar. Namanya apa? Tanyaku lirih. Raka menatapku, lalu menjawab, Aurora. Karena dia datang setelah malam-malam gelap kita, aku tak bisa berkata-kata lagi. Hanya bisa menatap makhluk mungil itu, putri kecil kami yang datang membawa harapan baru. Beberapa hari kemudian, kami pulang ke rumah. Rumah kecil itu tak lagi terasa sempit. Karena kini ada satu jiwa kecil yang membuat segalanya terasa utuh. Malam itu, saat Raka menidurkan Aurora dengan suara lagu pengantar tidur, aku berdiri di ambang pintu kamar bayi dan berbisik pada diriku sendiri. Aku dulu hanya gadis pengganti, tapi sekarang, aku ibu, aku istri. Aku dicintai dengan cara paling tulus, dan aku tahu, meski perjalanan ini dimulai dari sebuah kebohongan, akhirnya kami tiba di tempat yang paling jujur di hati satu sama lain. Aku dulu hanya gadis pengganti, tapi sekarang, aku ibu, aku istri. Aku dicintai dengan cara paling tulus, dan untuk semua itu, aku ingin meninggalkan kisah ini dalam sebuah surat, bukan untuk siapapun. Tapi untukmu, Aurora, putriku sayang, saat kamu membaca surat ini suatu hari nanti, mungkin kamu sudah cukup besar untuk memahami betapa rumit dan ajaibnya perjalanan yang membawamu ke dunia ini. Aku bukanlah perempuan yang sempurna. Aku memulai semua ini dari sebuah kebohongan dibayar untuk menjadi kekasih pura-pura seseorang. Seorang CEO, yang awalnya bahkan tidak menyadari keberadaanku sebagai manusia yang utuh. Tapi hidup punya cara yang aneh dalam mempermainkan kita. Ya, di tengah semua sandiwara itu, aku bertemu ayah kandungmu, kakaknya. Dan meski pertemuan itu bukan bagian dari rencana siapapun, justru di sanalah takdir memulai kisah terpenting dalam hidupku. Cinta datang dengan bentuk yang tak biasa. Aku mengandungmu dalam keadaan yang membuat banyak orang mencibir. Tapi tahu tidak, Aurora, dari awal, aku sudah tahu, kamu adalah anugerah. Kamu adalah alasan mengapa aku berani jujur, berani memilih, dan berani bertahan. Ayah tirimu, Raka, lelaki yang semula membayarku untuk berpura-pura mencintainya, justru menjadi satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Ia menerima kamu, seolah kamu adalah darah dagingnya sendiri. Kamu akan menyadari itu, karena tak ada satu malam pun ia melewatkan waktu untuk menceritakan dongeng sebelum kamu tidur. Kini, hidup kami sederhana, namun penuh tawa. Aku tak lagi tinggal di apartemen mewah, tak lagi makan di restoran bintang 5. Tapi kami punya satu sama lain, dan kami punya kamu. Jika suatu hari nanti kamu merasa hidup tak berjalan seperti rencana, ingatlah ini. Kebahagiaan tidak harus sempurna. Kadang, cinta sejati justru lahir dari kesalahan, luka, bahkan kebohongan, asal kamu berani memilih yang benar. Meski itu sulit. Terima kasih sudah datang ke dunia ini, Aurora. Terima kasih karena kamu membuatku menjadi versi terbaik dari diriku. Dengan cinta tak terhingga, ibumu. Dan dengan surat itu,
Aku menutup satu bab dalam hidupku, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk menghargai semua luka yang akhirnya menuntunku pada cinta sejati. Karena kadang, cinta bukan tentang bagaimana cerita dimulai, tapi bagaimana kita memilih untuk mengakhirinya.